Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi khairin kitabin unzila wa akramana bi khairin nabiyyin ursila wa atamma ni'mata bi a'zami dinin syuri'a. Faqala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa nasahal ummah wa ballagha ar-risalah wa ma'ad dhalalah wa taradana ala mahjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saudaratul mukarramin wal muhtaramin, para ustadzah, ketua majelis taklim Sabtu pagi, Ibu Mujaimah dan juga Mbak Win serta Ustazah Nisa, ibu-ibu yang tetap istiqomah di dalam melaksanakan taklim Sabtu pagi. Mudah-mudahan kita yang kumpul duduk di tempat yang mulia ini Allah jadikan perbendaharaan kelak yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang saya hormati, kita mengaji kitab bahasannya tentang zakat. Bahasannya tentang zakat. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah sammahumul musyrikin wa la tahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimurad. Ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dijadikannya kita makhluk, disebut dengan makhluk Allah yang bernama manusia. Jadi makhluk Allah yang goir gaib, bisa dilihat dan diraba oleh kita, disebut dengan manusia.
Manusia itu setelah diciptakan oleh Allah, kemudian diciptakannya memiliki kewajiban. Dengan adanya kita, maka kewajiban itu melekat pada diri kita. Khadijah ada, maka Khadijah kena yang namanya hukum taklifi. Khadijah hidup, maka Khadijah kena yang namanya hukum taklifi. Ya Khadijah. Khadijah itu adalah manusia. Khadijah adalah makhluk Tuhan yang namanya manusia. Adanya Khadijah maka melekat kewajiban yang ada dalam diri Khadijah. Selagi Khadijah hidup, maka Khadijah memiliki kewajiban yang disebut dengan hukum taklifi. Kalau Khadijah nggak ada, maka hukumnya tidak ada. Jadi Khadijah itu disebut dengan manusia. Apa bedanya dengan hewan yang namanya monyet? Beda. Monyet makan nggak? Bu, jawab. Monyet makan nggak? Monyet minum nggak? Monyet tidur nggak? Monyet kawin nggak? Jadi kan kawin. Sekarang manusia makan nggak? Manusia tidur nggak? Manusia minum nggak? Manusia kawin nggak? Kawin. Sekarang manusia sholat nggak? Manusia zakat nggak? Manusia puasa nggak? Monyet puasa nggak? Monyet sholat nggak? Monyet puasa nggak? Berarti manusia yang kagak sholat kagak puasa disebut monyet. Ya, jadi manusia yang kagak sholat kagak puasa disebut monyet. Yang gede sholatnya. Gitu. Ngerti Bu? Ngerti. Tahu ngomong. Jadi manusia dihukumi dengan sifat kewajiban kepada Allah. Sama-sama makhluk Tuhan yang sifatnya memiliki jasmani, yang memiliki makan, minum, tidur, kawin, sama dengan monyet. Tapi bedanya kita dengan monyet ya tadi. Paham ya? Paham. Tuh. Jadi kalau misalkan laki ibu kagak sholat, laki ibu nggak puasa, laki ibu kagak mau sembahyang, berarti laki ibu Monyet. tuh. Berarti kalau laki ibu monyet, tiap malam ibu tidur di samping Monyet. bukan lakinya, kelakuannya seperti itu. Kalau manusia maka dihukumi dengan hukum taklifi yang namanya hukum kewajiban. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bimuradihi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ini menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, untuk menyembah untuk ibadah kepada. Pertanyaannya, kalau begitu Allah maksa untuk kita menyembah kepada Allah? Jawabannya bahwa itu adalah liya'budun lamma khalaqta lita'buduni. Semangsa kita diciptakan oleh Allah, maka itu kita kena hukum yang namanya kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, perintah Allah itu salah satunya dikurung di dalam rukun Islam yang 5. Dari rukun Islam yang 5
Nomor 3-nya adalah ibadah zakat. Ya. Pengertian zakat ini luas. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat ternak, ada zakat tijarah dan sebagainya. Maka kewajiban dari seorang manusia yang muslim dan Islam, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kategorinya zakat ini diberikan kepada orang-orang yang sudah mampu. Itu enaknya agama Islam. Haji itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, tapi di ujung ayatnya manistato'a, bagi mereka yang mampu. Kalau nggak mampu, jangan terlalu memaksakan diri untuk mengejar apa yang memang tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan saking pengennya pergi haji, rumah atu-atunya dijual. Pulang haji tinggalnya di mana? Tinggal yang ngontrak. Yang namanya ngontrak itu tiap bulan cepet. Yang nanggapin duit itu terasa lama, yang ngeluarin duit itu terasa cepet. Kayaknya baru kemarin tuh bayar kontrakan. Baru kemarin. Yang nanggapin duit lama amat. Ini tanggal 1 ya kontrakannya ngonok. Tuh. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan manusia kita. Hidup itu simpel, hidup itu murah, yang mahal gaya hidup kita. Agama itu tidak mempersulit, yang sulit itu adalah hati dan pikiran kita. Makanya hati kita dilempengin. Penyakit hati itu yang sangat luar biasa, terutama iri hati dan dengki. Apa iri hati dan dengki? Ya iri. Nggak boleh melihat orang punya senang, nggak boleh melihat orang lain bisa memiliki sesuatu, nggak bisa melihat orang lain merasa nikmat hidupnya dalam pandangan dia. Itu namanya iri. Atau nggak mau kesayangan, sama juga. Nggak mau kesayangan sama juga. Si Anu beli Anu, gue juga bisa. Si Anu udah daftar umroh, gue juga bisa. Jangan tiba-tiba kita dicengin sama orang, kemudian kita jadi panas. Apa aja di rumah dijual buat pergi haji, pulang haji tinggal di kolong jemaah. Nggak boleh. Islam itu tidak seperti itu. Jadi jangan memaksakan. Ada ibadah lain yang bisa menyamai dengan ibadah haji, dan jangan takut. Jadi banyak solusi yang diberikan oleh Allah lewat Rasulnya dan dikutip oleh ulama supaya kita ini enggak kepancing dengan sifat diri hati begitu. Gitu. Biar dia mau bagaimana, kita hidup kita. Jadi jangan suka melihat orang itu ke atas, tapi melihat sedikit ke bawah. Kalau ke atas mulu ada got, bisa nyeblos di got bagi kita. Jatuhnya bukan ibadah ya berarti. Bukan. Panas-panasan. Saudara tetangga udah ngukur tanah, pasti ada aja namanya. Tapi kalau misalkan hatinya lempeng, masa bodoh. Hidup sih enak aja. Ya emang rezeki dia gede, rezeki gua segini, yang gua segini. Jadi bukan timbang apa lagi. Nah, jadi zakat itu diberikan kewajibannya bagi mereka yang mampu. Yang mampu bagaimana? Kalau zakat harta berarti sudah sampai dengan aul. Aul itu artinya ketemu tahun. Zakatnya berapa? Perniagaan, jual beli itu ada zakatnya. Jual beli, kemudian emas, yang banyak emasnya sini mah kagak ada ya. Di ibu-ibu majlis taklim Pulau Harapan ini mah kalau ngaji kagak pamer emas. Kalau di sono di Jawa Barat, kalau ngaji itu bukan yang ngaji pamer emas. Tangan apa kagak bisa ditekuk.
begini aja tangan dia pasang ini satu jari dipasangin 3, cincin dipasang satu jari tengah dipasang 3, habis teguk begini aja kayak jengkong. Itu makro apa Ustaz? Iya makro. Gelang dipakai semua sampai siku. Begitu mau melihat jam diangkat, jam berapa sih ini? Padahal jamnya emang murah. Cuman mau pamerin emas jam berapa sih ini? Di sono ibu sono begitu. Di sono kan ngaji pamerin itu dapat dari lakinya. Akhirnya sebelah berengut, pulang jadi ribut sama laki. Sono ribut sama laki, kata bininya. Kata bininya, bang masih mah habis dibeli emas ya gelang sampai serai roda. Kagak bisa ditutup tangannya lah, ini saya boro-boro emas 24 karat, perak kuningan juga kagak ada ini tangan saya. Mas Joko nggak ada. Itu jadi yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah orang yang memiliki keluasan rezeki. Tuh. Jadi zakat ini rukun Islam yang sering dilupakan. Rukun Islam yang sering dilupakan oleh umat Islam itu zakat. Apa yang dilupakannya? Menunaikannya. Kalau kagak dapat bagian, recet, ribut, itu mah bukan lupa namanya. Emang kagak dapat bagian. Jadi sering dilupakan oleh umat Islam itu zakatnya. Rukun Islam yang sering dikejar sama umat Islam itu adalah ibadah haji. Padahal dalam rukun Islam itu yang nomor 3 itu mesti ditunaikan sebelum dia melaksanakan ibadah sholat dan ibadah haji. Tunaikan dulu zakatnya. Baik itu zakat mal yang dikeluarkan setiap tahunnya. Kalau zakat fitrah mah abongan setiap hari juga ditagih, setiap Ramadan juga dikelilingi sama panitia. Ini kan yang sering kita lupa adalah zakat mal. Zakat mal itu lupa. Padahal harus dikeluarkan, apalagi yang punya pedagangan. Zakat fitrah itu mesti dikeluarkan. Sekian puluh juta. Nah, dikeluarkannya kemana? Ya sini bisa dibagi-bagi ke ini yang pada haji, fakir miskin, janda-janda tua. Itu zakat. Jadi kalau ada yang mau zakat terus ini. Gitu. Anak yatim itu nggak termasuk kategori penerima zakat. Justru kita yang berhak menerima zakat. Siapa? Ini yang di majelis alim yang janda nggak ada lakinya. Anak yatim maksud saya Ustaz. Nggak dapat, dia tidak masuk bagian dalam zakat. Ini yang kadang-kadang keliru orang. Yang kadang-kadang keliru, nggak bisa. Kalau dia niatnya bagi anak yatim bukan zakat, ya sedekah biasa. Kalau zakat ada hitungannya, 2,5% nanti dikeluarkan, kemudian dibagikan ke 8 asnaf. Asnaf pertama adalah fakir, asnaf kedua miskin, itu aja dulu. Itu zakat. Apa kata Allah bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat? Wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlih. Wala tahsabanna, dan janganlah kamu menyangka alladziina, kepada orang-orang yabkhuluna yang mereka itu pelit, bima aataahumullahu min fadlih, dari apa karunia yang Allah telah berikan kepada mereka. Huwa khairul lahum, mereka itu menyangka bagus bagi mereka. Balhum syarrul lahum, akan tetapi pada hakikatnya syarrul lahum, jelek buat mereka. Jadi orang yang pelit, yang ngumpulin zakat, yang ngumpulin duit kemudian tidak buat zakatnya, menurut kita, menurut dia itu bagus, tapi kata Allah syarrul lahum, jelek. Sayutawwaquna, maka suatu hari duit, kalung emas, perak, intan yang dikumpulin, ma bakhilu bihi yaumal qiyamah,
dari orang yang pelit nanti dia yaumul kiamah sayutawwaquna, bakal dikalungin, dibikin kalung. Dari mana? Dari neraka. Jadi bara api. Gitu. Jadi dikumpulin. Seakan-akan dia hidup bakal 100 tahun. Padahal kalau misalkan udah di kepala 60, semua udah gak enak. Duit yang banyak jadi berebutan anak-anaknya. Duit yang tersisa menjadi belum ada kejelasan. Makanya kata Allah, orang yang begitu yang ngumpulin banyak harta syarrul lahum sayutawwaquna. Jadi udah nggak usah dikumpulin. Menurut kita itu dan menurut mereka itu bagus, tapi syarrul lahum. Itu. Bahkan kata Allah, walladzina, dan mereka orang-orang yaknizuna dzahaba wal fiddah, yang menimbun emas dan peraknya. Ada orang yang kerjaannya menimbun emas. Ya hak dia, tapi ada hak dia dan ada kewajibannya. Ketika ditimbun, maka ketika 86 gram itu mesti dikeluarkan zakat. Jangan ditimbun tuh. Tapi zakatnya nggak pernah keluar tiap tahun. Itu dosa. Dosa melodos tak terasa. Itu namanya dosa. Ya tidak, dosa melodos tak terasa. Kentut dong Ustaz, bukan kentut. Dosa kalau punya emas ditimbun kemudian tadi keluarkan zakatnya, apalagi sampai setengah kilo. Mas saya bisa jalan sih, jadi nggak bisa jalan. Itu bukan emas Jawa Tengah, Jawa Timur. Gitu. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan mereka yang menimbun emas dan perak, wala yunfikuha, dan tidak diinfakkan itu emas dan perak fisabilillah, di jalan Allah. Kata Allah, fabasyirhum, kasih tahu sama mereka, beritahu mereka, infokan kepada mereka yang sering nimbun emas dan perak, bi'adzabin alim, kasih tahu bahwa itu adalah azab yang sangat pedih. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Itu kalau tidak diinfakkan, wala yunfikuha fi sabilillah. Beda kalau diinfakkan. Ini kan bicaranya antara orang yang memiliki harta, biasanya ujiannya dua, pelit sama apa lagi? Pelit dengan pemurah. Pelit dan orang yang diberikan harta itu ujiannya dua, bisa dia jadi pelit, bisa jadi pemurah. Kalau pelit, tahu orang pelit? Khadijah, tahu orang pelit nggak? Orang pelit tahu. Orang pelit itu yang orang pelit itu yang nyeduh kopi, ampasnya dijemur, diseduh lagi. Itu namanya orang pelit. Orang pelit itu dia bikin kopi, ampasnya dijemur, diseduh lagi kok. Ya sama, ibu-ibu juga sekarang, makanya kenapa kucing pada kurus? Ibu-ibunya pelit. Kalau misalkan mepes ikan, itu ikan tulangnya sampai empuk banget. Pakai presto, akhirnya kucing nggak kebagian tulang, atau kucing mana jatuh buah. Ibunya pelit, masaknya nggak presto sampai tulang-tulangnya dikutus dimakan juga sama manusia, dasar manusia. Dagingnya dimakan, tulangnya digaris juga aja. Akhirnya kucing bengong aja di depan rumah Khadijah. Ya tulangnya dimakan juga kata kucing. Makanya sekarang coba lihat kucing, mana ada yang gemuk, kurus, akhirnya tuh kucing sakit, kurang gizi, mati. Jangan kasihlah kepala ikan kucing tuh. Jadi kan kita kan lagi presto sampai kurus lagi empuk, tuh memang pelit. Iya. Kalau orang tua minta duit buat ngaji, minta coba dikasih 2.000 gimana? Anaknya, cuma dia cuma anaknya.
Apa dia tapi ya benar koret itu koret. Anaknya punya duit nggak? Punya banyak. Ya kalau saya ngomong begitu berarti banyak. Saya yang nggak punya duit. Anaknya banyak aja kasih 2.000. Sedih banget mana pun. Tambah amal ya. Tambah amal kasih 2.000 gitu ya. Kalau mintanya coba. Mintanya coba. Kalau coba bosen. Ini ada katanya 2.000. Jadi nggak apa-apa aja. Apalagi 3 putaran gitu. banyak anak ketika putaran. Emang anak yatim, guru, terus gitu. ya putaran kebanyakan ya kesian juga lah. Itu ngajar itu jadi jangan jadi orang yang beli. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma di mana hari dipanaskan 'alaiha atas itu emas dan perak. Fi nari jahannam di atas api neraka. Emas dan perak yang dikumpulkan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam dipanasin waktu di neraka. Fatukwa biha jibahuhum itu emas perak sudah dipanasin. Fatukwa biha jibahuhum digosok kita punya tonggong, kita punya punggung itu digosok sama emas perak yang kita kumpulin yang tidak dikeluarkan zakat infak sedekahnya. Fatukwa biha jibahuhum tonggong kita, wa junubuhum dan pinggiran badan kita, wa zuhuruhum dan atas tonggong kita. Hada kata Allah nih hada nih ma kanaztum li anfusikum apa yang telah kamu kumpulin li anfusikum untuk diri kamu. Fadzuku ma kuntum taksizun maka hari ini lu rasain apa yang telah lu kerjain ketika di dunia. Tuh. Jadi nggak bisa orang rajin sholat, dia rajin getol ibadah sholat, tapi tangannya ngepel, nggak bisa. Maja bohong. Kenapa? Aqimus sholat wa atu zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Zakat itu adalah bagian dari bentuk solidaritas kita, sifat pemurah kita kepada manusia. Kadang-kadang kita nih ada pengamen, kadang-kadang kita rada gedeg ya. Ya rada gedeg apalagi pengamennya masih muda. Itu ujian buat kita. Yang lebih gedeg lagi ini pribadi, yang lebih gedeg lagi kita lagi makan enak adanya ngamen. Tapi kalau suaranya enak nggak masalah. Ini mah udah betato ya kan? Tangannya betato, kupingnya ditindik, rambutnya dimerahin. Udah kayak kulit kejemur, kayak kulit jagung, badannya baunya 7 mulut, kagak mandi, nyanyi di depan kita lagi makan kan kita sewot ya. Ampe itu di warung-warung biasanya ada tulisan pengamen dilarang masuk, tapi tetap aja bu masuk. Tempo-tempo makan di dekat Kalideres yang soto Betawi Pak Hasan, pengamen dilarang masuk, tapi tetap aja pengamen itu masuk. Tapi ini luar biasa. Kalau kita kadang-kadang nyari duit recehan itu rada-rada ribet. Nyari duit recehan rada-rada ribet. Iya kita nggak siap. Gopay nggak ada, 1.000 nggak ada, 2.000 nggak ada, adanya 5.000. Kita kasih dia 5.000 sayang. Masih bisa dapat sunlight 2 bungkus sama sampo 4 biji, ya kan? Serba salah. Ini kalah sama saya. Begitu dibuka dompet adanya gocengan doang 2.000-an nggak ada gua kasih. Gua kasih emang di dompetnya cuma ada warna coklat doang sama warna pink 10.000. Mending kalau ada Soekarno lagi nyengir mas 1 serembab mendingan dompet tanggung bulan. Padahal kalau misalkan kita kasih itu pengamen 1.000 kan nggak bikin kita miskin. Dan dia jadi senang meskipun dengan 1.000 dia senang. Keluarlah ucapan-ucapan baik alias doa dalam bibirnya si pengamen ini. Terima kasih Bu Haji,
Mudah-mudahan Bu Haji disehatkan badannya. Mudah-mudahan Bu Haji dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan Bu Haji rezekinya dibikin luas. Itu ibu nggak mau berapa? 1000, tapi doanya mereka udah kayak petasan besan. Iya, coba kalau ada. Coba tantangannya kalau kita punya duit 1000 jangan sayang. Punya duit 2000 minimal jangan sayang Pak Ustaz. Itu pengambilnya betato, jangan-jangan itu uangnya buat beli minuman, buat mabok, buat beli narkoba dan sebagainya. Bukan urusan kita. Jangan urusan kita. Jadi jangan menghakimi jadi hakim duluan. Kita jangan seuzon dulu sama orang yang berpenampilan seperti itu. Biar belum dibuat apa kayak mungkin kita ngasih ada 1000 kasih 1000 ada kopi kasih. Cuman yang jadi berat itu tadi begitu dibuka di dompet nggak ada 1000 nggak ada 2000-nya ada goceng ini udah berat. Ada. Iya. Lebih cuman berat di kitanya Bu. Berat di kita. Coba. Nah kalau balik lagi berarti dijadiin ATM. Kasihnya jangan gede-gede. Berarti besok balik lagi nih. Ya jangan nih kasih 1000. 2000 lah, 1000 makasihan kayaknya. Sekarang 1000 kayaknya nggak bisa. Itu namanya gambaran dari aqimus shalah atuz zakat. Gitu. Sebab uang segitu kan di kita nggak seberapa, di dia bikin jadi seneng. Ada lagi itu dia kan minta-minta di sini di Jakarta, di kampung mah rumahnya gede, sama kita juga gedean dia. Ya biarin, bukan urusan kita. Satu sisi Nabi melarang kita menjadi seorang peminta-minta, bukan jadi jiwa pengemis, nggak boleh. Tapi kan satu sisi apa mungkin memang tidak ada pekerjaan yang layak buat dia. Sebenarnya dia nggak mau kerja kayak begitu, tapi karena keenakan bisa jadi kerjaan dia. Ada yang kepaksa juga. Itu yang lebih sedih lagi anaknya dieksploitasi untuk minta itu sedih lagi aja. Digendong anaknya, anak sudah minta. Kan serba salah. Kita kasih anaknya jadi eksploitasi, kita nggak kasih ngeliat kasihan, mau apa? Iya, karena tidak menjadikan. Makanya di itu ada dua sisi yang bertolak belakang. Kalau kita kasih dia nanti menjadi pekerjaan, kita nggak kasih dia kasihan, kemudian doanya yang jelek-jelek keluar. Gitu, jadi serba salah. Makanya kasih. Kalau pertama kali ngeliat saya datang ke sini sekali, Pak, tolong bantuin buat orang tua saya mau berobat. Dari mana? Dari tetangga sebelah. Terus ini bawa mak, saya kasih. Ya nggak gede, pokoknya dikasih lah. Dapat sebulan balik lagi saya omelin. Iya, kata saya dapat sebulan 2 bulan balik lagi. Saya mau ketemu ketua DKM, kata saya. Lah ini yang kemarin, kata saya. Abang kan kemarin saya kasih, Bang. Kalau begitu mah ini namanya bukannya buat berobat orang tuanya, berarti ini dijadiin pencarian nggak baik. Kata saya, maaf ya Bang, saya mau ngasih sekali doang. Bukan saya nggak mau ngasih. Saya ingat mukanya, ya, dia bilang, ya dia diam. Mentanya jangan kesini lah. Kalau saya mah prinsipnya Bang, saya kasih sekali. Kalau 2 kali, ketiga kali mah ya ke tempat yang lain. Nah itu dia, jadi dijadiin canggih. Tapi saya masih ingat mukanya. Biar kata dia bilang enggak, saya belum pernah, nggak bisa. Saya ingat mukanya. Gitu. Ada yang sering bolak-balik. Dan ada yang memang sekali doang, sekali minta apa buat teteh baik lah alasannya, ya udah saya nggak banyak ngomong, hanya sekali. Tapi kalau untuk 2 kali, saya tanya dulu ya, kalau begini mah repot urusannya.
nggak mau kerja, padahal kerjaan itu banyak, cuman memang gajinya nggak seberapa. Itu yang bikin orang jadi malas. Itu jadi ada saatnya kita itu bisa memberi dan ada saatnya kita itu bisa mempertimbangkan. Jangan sampai gara-gara dia karena kelaparan kemudian dia mencuri, itu kita dosa. Ibu nggak punya duit nih, umpamanya saya buat beli makan, saya buat beli makan, ya ibu kasih aja nasi setengah piring sama lauknya. Ibu masak telur, ya kasih telur satu nih. Kalau mau buat makan saya kasih. Itu lebih bagus ketimbang dikasih duit 2.000 perak. Kalau dia bilang, bu minta duit bu, saya belum makan 7 hari lah, segera bang belum makan 7 hari. Kasih makannya. Kalau memang kita masak. Oh jangan pelit kita. Kalau itu orangnya setiap Jumat itu pasti datang, tapi mintanya bu buat anak yatim bu. Tapi setiap Jumat itu pasti datang. Kadang minta beras, minta beras. Kalau bilang atau nama anak yatim. Iya. Jadi bu atau itu kan atas nama anak yatim jadi bawa anak yatim. Bahaya. Itu bukan. Ya kalau ada anak yatim nggak masalah kali ya. Kalau ada anak yatim nggak masalah. Makanya serba salah, satu sisi dijadikan modus, satu sisi kejadian. Maka yang aman itu ya kita kasih, tapi ya kalau setiap hari juga ya jangan gede-gede. Kasih tapi jangan gede-gede. 1.000, kalau dia marah-marah 1.000 ya mau saya punya segini. Beras setengah liter, ya kasih setengah liter. Cuma punya segem, ya kasih segem lah. Kalau dia bilang kok dikit, ya itu mah namanya bukan minta tapi dijadiin sebuah mata pencarian. Tapi kalau dicari apa benar yang jadi modus itu kan ngumpan anak yatimnya cuma satu, sisanya nggak jelas gitu. Ya memang benar ada punya yatim, kemudian padahal yatim cuma satu. Ya, tapi kalau emang kita istilahnya leluasa, nggak punya beban, terus uang kita banyak, kita kasih aja, supaya kita terbebas dari yang namanya siksa neraka dari apa yang kita kumpul. Itu jadi aqimus shalah wa atuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Zakat itu ibadah rukun Islam yang sering dilupain oleh umat Islam. Kenapa? Banyak orang yang tidak mau membayar zakat dan lupa. Bukan nggak mau, bisa lupa, bisa juga memang nggak mau. Hukumannya itu ada 9 kalau dia tidak mau bayar zakat. Nah, pasti ada dari 9 itu. 9 itu pasti ada hukumannya, atau bahasanya ujian dari Allah bagi yang tidak mau membayar zakat itu. Ya kalau model-model kita sih kayaknya aman, tapi kita mah bukan yang menguatkan zakat, tapi yang menerima zakat. Ya. Zakat emas itu kan besar kan, ada yang suka simpen itu kalau udah pasti ya harus dikeluarin zakatnya. Itu kalau dipakai itu kan bokehnya gede-gede gitu Ustaz. Itu gimana? Ya sama. Juga zakatnya. Sama kalau zakat. Tapi ada gue bilang kalau dipakai mah nggak perlu dikeluarin zakatnya. Tetap lah zakatnya punya dia. Gitu. Itu jadi kesimpulannya Islam itu agama yang memberikan solusi, yang tidak menekan kepada umatnya dan hambanya. Itu jadi zakat itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia, dan juga ibadah sholat. Tuh kalau misalkan nggak sholat tadi di awal-awal bukan manusia namanya kalau nggak sholat. Itu jadi zakat dan sholat itu merupakan 2 rukun Islam yang sangat memiliki hubungan sangat erat. Waktu kau sehat janganlah ninggalin sholat, hidup tersesat kalau lupa arah kiblat.
itu BM. Waktu kau gagah janganlah lupa ibadah, rajin jamaah biar hidup makin berkah. Hah? Bagus. Suara saya jelek, katanya suara yang jelek sih. Gitu. Udah Ustaz tulis, Ustaz nyanyi. Jangan BM. Waktu kau sehat, janganlah ninggalin sholat. Hidup tersesat kalau lupa arah kiblat. Waktu kau gagah, janganlah lupa ibadah. Rajin jamaah biar hidup makin berkah. Itu Bu. Udah sih tanya lagi nggak? Ini Ustaz masalah penutupan bagaimana? Penutupan yang tadi omongin lagi lah. Enggak, maksudnya jangan sampai tanggal 19 ya. Tanggal 19 kan Kita kan puasa 1 Maret selama. Kalau 16 itu kan hari Sabtu ya, tanggal 16 ya. Saya nggak ada pada berangkat itu, ziarah 2 hari. Kan itu kan